Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJ Property Indonesia. Hari ini kita akan membahas perbedaan segmen kaplingan tanah dengan kaplingan perumahan. Nah, apa yang paling mendasar? Karena ada juga pertanyaan, kadang orang keliru ya, di segmen perumahan dijadikan segmen kaplingan tanah, sedangkan kaplingan tanah jadikan segmen pemukiman dan perumahan. Padahal dua-duanya memang mirip tapi berbeda fungsi dan fasilitas yang disediakan. Oke, sahabat properti, ikuti video berikut ini. Kita akan bahas perbedaan yang paling mendasar antara set plan kaplingan tanah dengan set plan untuk perumahan. Oke, salam properti. Halo, sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Property Indonesia. Hari sekarang kita akan membahas perbedaan yang paling mendasar antara set plan perumahan dengan set plan kaplingan tanah. Oke, nah ini lupa sahabat properti. Oke, kita akan membahas perbedaan yang paling mendasar set plan perumahan yang ada perumahan dengan set plan yang ada yang kaplingannya saja. Nah, itu seperti apa sih sahabat properti? Oke, yang paling mendasar itu adalah seperti yang kita lihat. Seperti ini adalah beberapa set plan yang telah kami buat. Seperti yang Anda ketahui bahwa, nah seperti ini adalah set plan perumahan ya. Boleh kita akan bahas yang ini saja. Nah, yang paling mendasar sini adalah kalau secara kasat mata sama saja antara set plan ini adalah set plan kaplingan, ini adalah set plan perumahan karena kami dalam lingkungan yang sama ternyata oleh owner semula diperuntukkan untuk pemukiman dan perumahan ternyata dirubah menjadi kaplingan saja karena pertimbangannya adalah masalah izin-izin dan juga dari segi biaya ya. Oke, no problem, tidak masalah. Tapi kami telah membuatkan ternyata kaplingan ini adalah set plan perumahan, set plan yang sebenarnya diperuntukkan untuk perumahan. Oke, sahabat properti, yang jelas di set plan perumahan ini yang ada yang paling mendasar itu adalah pertama di sini adanya sarana ya. Misalnya di sini ada musola kita sediakan, ada sekolah, ada sarana prasarana olahraga dan juga di sini adanya fasilitas sosial dan fasilitas umum. Nah, fasilitas sosial ini bisa saja semacam sarana olahraga atau semacam ruangan terbuka hijau. Nah, ini bisa saja sahabat properti. Nah, ini adalah kapling-kaplingan. Dan kapling-kaplingan ini sama saja kalau kaplingan tidak pemukiman perumahan juga ada kaplingannya. Tapi yang jelas di sini adalah perbedaan yang paling mendasar itu set plan untuk perumahan itu adanya fasilitas seperti ini, musola, sekolah, sarana olahraga. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan fasilitas dengan set plan kaplingan tanah. Nah, sedangkan set plan kaplingan tanah seperti Anda lihat, walaupun lokasinya sama tapi berbeda. Di lokasi di set plan kaplingan tanah, kita hanya menyediakan kaplingan-kaplingan seperti ini sahabat properti. Misalnya di blok A, ruko-ruko, blok B, kaplingan tanah 15 kali 10. Di sini ada 15 kali 10 blok C. Belakang adalah blok D 12 kali 10. Nah, di sini semuanya adalah kaplingan ini yang akan kita jual. Kita tidak menyediakan fasilitas di sini semacam sarana olahraga atau semacam tempat-tempat ibadah. Tapi kalau kita mau menyediakan juga boleh-boleh saja, tapi tidak ada ketentuan. Kenapa? Karena semua perizinan fasilitas ini adalah ketentuan dari pemerintah, sahabat properti. Ini adalah ketentuan dari pemerintah daerah bahwa untuk sekian 40% itu sarana disediakan sarana jalan, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan lain-lainnya. Sedangkan 60% yang hanya dibolehkan untuk pembangunan. Nah, inilah 60%-nya. Nah, ini dikarenakan permintaan nanti berhubungan dengan perizinan masalahnya. Tapi kalau
karena dari segi perizinan itu berbeda kaplingan perumahan ini. Ini lengkap sekali mulai dari izin lokasi, izin perkim, pemukiman dan perumahan. Semua perizinan itu ada di Seplan pemukiman dan perumahan ini. Berbeda dengan kenapa di sini tidak adanya sarana dan prasarana fasilitas sosial, karena di sini tidak banyak izin-izin yang harus dilengkapi kalau kita jualan kapling, sahabat properti. Di sini kita hanya izinnya cuma satu saja, kaplingan tanah, dan kalau ada izin di lingkungan RT setempat, lingkungan namanya, itu saja, lebih tidak ada. Karena sifat daripada jenis kaplingan ini, orang tidak pakai kredit kepemilikan melalui perbankan, tapi lebih kepada beli ya cash and carry. Walaupun dalam hal kenyataan nanti bisa saja orang konsumennya membeli dalam bentuk cash kredit, tapi langsung kepada si pemilik lahan. Oke, sahabat properti, kalau ada pertanyaan dan kalau Anda punya kaplingan lahan dan tanah, hubungi kami akan bantu Anda membuat kaplingannya seperti apa. Kalau boleh saja bikin kaplingan lahan seperti ini atau perumahan seperti ini. Oke, komen, share video ini ke teman dan sahabat Anda. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.